Halo semuanya, bagi kalian yang masih bingung nih ya bentuk-bentuk future tense, apa saja dan contohnya dan jenis-jenisnya, tepat sekali ya karena kali ini Miss Retna akan sharing atau menjelaskan beberapa jenis future tense. Kita tahu sendiri, future tense itu merupakan bentuk tense yang menyatakan masa depan yang akan datang, prediksi, dan macam-macam ya. Oke, jenisnya juga ada 4, sama halnya dengan present and past. Yang pertama nih, simple future tense. Yang paling simple, yang paling sederhana. Untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Atau juga bisa prediksi. Biasanya ya juga untuk janji gitu ya, atau mungkin trait, perlakuan ke seseorang bisa pakai simple future tense. Dicirikan dengan adanya kata kerja bantu will or shall. Kata keterangan yang biasa dipakai ada tomorrow, besok, next day, hari berikutnya, next year berarti tahun berikutnya, tahun depan ya. 2 days later, 2 hari lagi, atau later, kemudian. Begitu, ini beberapa keterangan waktu yang sering digunakan. Nah, untuk kalimat positifnya, formulanya ada subject, will or shall. Ini itu kata kerja bantu ya, artinya akan. Akan. Kemudian diikuti dengan verb 1 atau main verb ya. Kata kerja bentuk pertama, kemudian bisa diikuti objek atau pelengkap, dan bisa diikuti dengan kata keterangan. Contohnya, I will go to school tomorrow. Aku akan pergi ke sekolah besok. She will eat many sweets. Jadi setelah will atau shall itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ya. Dia akan makan banyak permen dengan kita. They shall get up early tomorrow morning. Dia akan bangun awal besok pagi. Mira will see him again in the park next week. Mira akan melihatnya lagi di taman minggu depan. Oops, I will do it again. Oops, aku akan melakukan itu lagi. Untuk kalimat negatifnya seperti apa? Untuk kalimat negatif tinggal dikasih not setelah will or shall. Contohnya, I will not go to school tomorrow. Aku tidak akan pergi ke sekolah besok. She won't. Nah, will not itu bisa disingkat dengan won't. She won't eat many sweets with us. They shall not get up early tomorrow morning. Mira won't see him again in the park next week. Oops, I won't do it again. Kalimat tanyanya seperti apa? Ya, bantunya itu ada di awal, kemudian subject, dan tetap pakai verb 1. Ini juga ya, setelah not itu tetap pakai verb 1, tidak berubah. Will I go to school tomorrow? Jadi will itu dipakai untuk semua subjek. Will she eat many sweets with us? Shall they get up early tomorrow morning? Will Mira see him again in the park next week? Oops, I will do it again. Gitu ya. Nah, bentuk yang kedua, continuous tense ini untuk apa? Untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung atau terjadi pada waktu yang akan datang dengan keterangan waktu yang lebih spesifik, lebih khusus. Jadi seperti ini contohnya, besok jam 8 saya akan sedang menonton TV. Atau besok pagi jam 7 saya akan sedang belajar di sekolah. Nah, jadi dia sedang apa pada waktu jam ini, pada masa mendatang, besok, 2 hari yang akan datang, seminggu lagi, yaitu memakai future continuous tense. Untuk formulanya, subjek, kalau mendengar continuous, itu pasti nanti ada bentuk ing-nya, karena setelah will or shall, ditambah dengan be, kemudian verb atau gerund, dan seterusnya ya, hampir sama. Contohnya, I will be going to school tomorrow. Berarti aku akan sedang pergi ke sekolah besok pada jam ini gitu ya. She will be eating many sweets with us. They shall be getting up early tomorrow morning. Mira will be seeing him again in the park next week. Oops, I will be doing it again. Bentuk kalimat negatifnya setelah will or shall itu kasih not dan seterusnya sama ya. I will not be going to school tomorrow. She won't be eating many sweets with us. They shall not be getting up early tomorrow morning. Mira will not be seeing him again in the park next week. Oops, I won't be doing it again. Kalimat tanyanya tinggal keterangan waktunya berada di depan.
We'll be getting up early tomorrow morning. Will Mira be seeing him again in the park next week? Oops, will I be doing it again? Oke, selanjutnya bentuk untuk selanjutnya itu future perfect tense. Apalagi nih ya, untuk menyatakan peristiwa suatu hal yang diprediksi akan sudah terjadi pada masa mendatang, bahkan selesai pada masa itu. Jadi untuk mengungkapkan prediksi ya, formulanya karena ini perfect pasti ada have, kemudian participle. Nah itu ciri khasnya ya. Kalau continuous pasti ada verb in-nya, kalau perfect pasti ada have, terus participle atau verb 3. Subject, will or shall gitu ya, tapi seringnya pakai will ya. Kemudian objek atau pelengkap dan seterusnya. I've gone, bentuk verb 3-nya dari go itu gone. I will have gone to school tomorrow at this time. Berarti aku akan sudah pergi ke sekolah besok pada jam ini. Berarti prediksinya dia besok itu akan sudah ke sekolah pada jam ini ya. She will have eaten many sweets with us at 8 a.m. tomorrow. Dia akan sudah selesai makan ya, makan permen pada jam 8 besok. They will have gotten up early tomorrow morning. Mira will have seen him again in the park next week. Oops, I will have done it again. Bentuk kalimat negatifnya setelah kata will dikasih not dan tetap have dan participle bersama ya. Tinggal I won't have gone to school tomorrow at this time. She won't have eaten many sweets with us at 8 a.m. tomorrow. Dan seterusnya ya. Itu sama seperti itu. Untuk kalimat tanyanya tinggal will di depan, kemudian subject, have, kemudian verb 3. Jadi di sini nggak pakai has ya, pakainya have. Will Mira have seen him again in the park next week? Oops, I will have done it again. Nah, bentuk yang terakhir nih ya, future perfect continuous tense. Sama halnya dengan bentuk lain, perfect continuous pasti ada have, been, kemudian verb in gitu ya. Ini untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung sekarang nih, dan akan terus berlanjut sampai suatu titik waktu tertentu di masa depan. Beda kebalikannya dengan past perfect continuous tense ya. Sekarang sedang berlangsung, tetapi akan berlangsung lagi di waktu tertentu di masa mendatang. Memakai keterangan waktu by the time, by at, for the next year, by 2026 atau tahun mendatang pokoknya lah ya. Formulanya subject, will, have, been, kemudian verb in. Karena ini perfect masih ada have, continuous ada verb in. Dan bedanya kalau yang tadi future continuous tense itu pakainya be, kalau ini pakainya been ya, verb 3-nya dari be. Contoh, by 2026 I will have been working here for 5 years. Sekarang sedang bekerja di sini nih, tetapi pada tahun 2026 dia akan telah bekerja ya selama 5 tahun. Nah, gitu maksudnya. They will have been studying hard for the final exam by next week. By the time the project is finished, ketika projectnya selesai, I will have been working on it for 6 months. Gitu ya contohnya ya. Untuk kalimat negatifnya tinggal setelah will dikasih not. Contoh, by 2026, I won't have been working here for 5 years. Dan seterusnya ya. Untuk kalimat tanyanya juga sama. Halnya dengan kalimat tanya bentuk lain, yaitu will-nya itu di awal, kemudian subject, have, been, verb in, dan ini jangan lupa kalimat tanda tanya ya. By 2026, will I have been working in for 5 years? Nah, gitu ya. Semoga kalian semakin paham, begitulah jenis-jenis future tense ada 4 dan masing-masing itu punya perbedaan ya untuk membedakan aktivitas mendatang tapi yang seperti apa. Semoga kalian semakin paham, bisa menambah pengetahuan kalian ya. Sekian dulu, bye-bye.